mutahharun munawwarun maktubun 'alal lawhi wal qalam. Syamsul duha badrul duja nurul huda misbahul dhalam. Sayyidul kaunain wa asyraful thaqalain jaddil hasan wal husain faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na fi kulli adwari wa ala alihi wa ashabihi an-nur. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib wal asatid wal masyayikh wal mudarrisin, khusus guru kita Fadilatul Habib Ahmad bin Talib Al-Abbas hafizahullah wa mata'anallah biduri hayatihi syarifah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di malam hari yang penuh dengan keberkahan, di malam hari yang penuh dengan kebaikan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, berzikir bersama, beristighfar bersama, bersalawat, memuji, mengagungkan, membesarkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majelis, di ini tempat dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majelis merupakan penghapusan akan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berada kita di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang dinyatakan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap bulan punyanya Allah? Bukankah setiap bulan miliknya Allah Subhanahu wa taala? Baik itu Syawal, baik itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa Rajab disebutkan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan, begitu besar dan begitu banyak rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini. Bahkan Rajab juga dinamakan syahrul asad, bulan tuangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang begitu luas Allah bentangkan di pada bulan Rajab ini. Yang ingin memperbanyak istighfar di bulan Rajab, yang ingin banyak taubat di bulan Rajab, yang ingin memperbanyak ibadah dimulai daripada bulan Rajab. Karena sebelum datang bulan Ramadan, kita didahulukan dengan 2 bulan yang begitu mulia. Didahulukan kepada kita 2 bulan yang juga agung sebelum kita menjumpai daripada bulan Ramadan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab, ya Allah berkahi kami pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Satu harapan yang selalu kita minta kepada Allah, yaitu adalah disampaikan kita di pada bulan Ramadan, bulan yang begitu luas akan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bulan Rajab ini juga dinamakan dengan syahrul zira'ah, bulan yang paling pas, bulan yang paling tepat,
untuk kita bercocok tanam dengan amal soleh, cocok tanam dengan tilawatul Quran, cocok tanam dengan memperhatikan ibadah kita kepada Allah, cocok tanam dengan tilawatul Quran, cocok tanam dengan tilawatul dzikir, cocok tanam dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika masuknya bulan Sya'ban, Syahrus Saqi, bulan kita menyirami daripada tanaman kita, sehingga ketika masuk bulan Ramadan, Syahrul Hasad, kita akan menerima daripada hasil panen yang telah kita lakukan daripada bulan Rajab. Orang tidak akan panen sebelum dia memulai dengan bertanam. Maka oleh karena itu, tanamkan dari awal Rajab bi anwa'il ibadah, dengan macam-macam ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada bulan Rajab ini juga terjadi suatu peristiwa yang begitu agung, peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang mana menguji akan keimanan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ketika terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan bagaimana kejadian Nabi ketika dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa sampai kepada Sidratul Muntaha wa ila liqa'illah ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya, maka di situ datang daripada ru'asa, para pemimpin dan pemimpin daripada mereka kufar Quraisy. Ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Isra dan Mi'raj dengan sahabat-sahabatnya, maka di situ ada cacian dari Abu Lahab, di situ ada cacian dari mereka para pembesar kufar musyrikin. Mereka mengejek akan kejadian tersebut, seakan-akan kejadian tersebut adalah kharikul lil adah, seakan-akan kejadian tersebut adalah tidak bisa diterima dengan akalnya manusia, akan tetapi diterima dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakala kejadian tersebut diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, manakala diceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, apa yang dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kalau andai saja ada suatu peristiwa yang jauh tidak diterima akal, melebihi daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la usaddiqu, maka pasti aku akan percaya. Makanya Sayyidina Abu Bakar, karena percayanya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau digelari dengan As-Siddiq. Maka orang-orang yang mulia, dia harus punya sifat sidik kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai, dua orang yang begitu besar perannya di dalam agama Islam, dua orang yang rela berjuang bareng dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abi Thalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman yang telah mengasuh Nabi Muhammad, paman yang telah membesarkan Nabi Muhammad, paman yang telah mendidik Nabi Muhammad, paman yang rela berjuang untuk Nabi Muhammad, bahkan seorang paman yang rela menjadi tameng akan serangan-serangan mereka kufarul musyrikin. Begitu juga wafatnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra, seorang perempuan yang salihah, seorang perempuan yang khidmah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan yang makannya bareng dengan Rasulullah, minumnya bareng dengan Rasulullah, yang setiap harinya langsung melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang perempuan yang rela menghabiskan semua hartanya, semua kekayaannya demi perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka suatu pelajaran yang bisa kita ambil, manakala ada orang yang jihad di jalan Allah, maka yang patut memperjuangkan adalah keluarga terlebih dahulu. Lihat Rasulullah, yang berjuang dengan Rasulullah pamannya, yang berjuang dengan Rasulullah istrinya. Maka ketika kita lihat keluarga kita keluarga yang baik atau tidak, lihat mau berjuang apa enggak dengan kita, mau berjuang apa enggak dengan kita yang jalan di Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika
ketika kita mempunyai keluarga yang rela mereka berjuang dengan hartanya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya, dengan kekuatannya, maka itu adalah keluarga yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tahun tersebut ketika wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra, wafatnya Abi Thalib, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bersedih. Maka Allah kasihnya dalam keadaan sedih, Allah tahu, Allah mengetahui, maka Allah ingin menghibur Nabi Muhammad, maka Allah ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghiburnya dengan suatu perjalanan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya definisi Isra itu sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di dalam kitab fikih sirahnya, ar-rihlah, suatu perjalanan allati akramallahu biha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju daripada Masjid Aqsa. Lihat perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang mulia menuju tempat yang mulia. Nabi gak berjalan dari apartemen ke apartemen, Nabi gak jalan dari taman ke taman, Nabi gak jalan dari wisata ke wisata, akan tetapi perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masjid menuju daripada masjid. Maka oleh karena itu orang-orang yang tahu dengan beriman kepada Allah, maka mereka harus memakmurkan daripada masjid-masjidnya. Makmurkan masjid kita dengan ibadah, makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, makmurkan masjid kita dengan majelis taklim, makmurkan majelis kita dengan majelis zikir, makmurkan masjid kita bi anwa'il ibadah kepada Allah Subhanahu wa